Welcome to my video. Selamat siang Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Sam Agus Kamo, kelas 11 MIA 1 dari SMA YPK Adiluhur. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas bahasa Indonesia seperti yang Ibu sudah jelaskan dan Ibu sudah suruh untuk kami dapat mengerjakan tugas. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan sejarah hidup saya. Jujur, sebelumnya saya minta maaf karena tidak semua pengalaman hidup yang selama ini mulai dari SD sampai saat ini saya belum ingat. Jadi di sini pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman hidup yang saya tahu saja. Oke, jadi saya berasal dari Kabupaten Dogiai, Kecamatan Dogiai, dan Distrik Dogiai. Dan tepatnya di Kampung Idedagi. Di Kampung Idedagi itulah saya memulai pendidikan saya. Waktu itu kebetulan di kampungku tidak ada sekolah TK, makanya terpaksa saya harus mulai sekolah dari sekolah dasar atau SD. Kebetulan di kampungku ada sekolah Katolik, SD YPK Santo Paulus Idedagi, dan saya sebagai seorang Kristen, kebetulan juga di kampung tidak ada sekolah Kristen, makanya saya masuk sekolah Katolik, sekolah SD YPK Idedagi. Waktu itu saya dipaksa oleh orang tua untuk masuk sekolah. Padahal saya sendiri, keinginan saya sendiri sebenarnya tidak mau sekolah. Cuman karena dipaksa saya ke sekolah. Awalnya itu saya sekolah dengan terpaksa. Namun seiring berjalannya waktu, karena semakin banyak teman, semakin asik di sekolah, jadi saya memutuskan untuk sekolah lebih serius lagi. Setelah saya sudah melalui dan melewati proses belajar bersama dengan teman-teman saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 6 saya menghadapi ujian dalam keadaan takut, khawatir, dan cemas karena sebelumnya saya tidak pernah mengikuti ujian seperti itu. Saya merasa takut karena nantinya saya tidak akan lolos ujian dan tidak melanjutkan di sekolah berikut, sekolah SMP. Sudah setelah mengikuti ujian nasional dengan ujian sekolah, saya dinyatakan lulus dan melanjutkan sekolah di jenjang berikutnya, yaitu SMP. Waktu itu saya juga sempat bingung untuk memilih SMA mana, karena kebetulan di Dogiai yang dekat dengan rumahku ada 2 SMP, ada SMP YPK sama SMP Negeri. Dan kebetulan waktu itu orang tua saya suruh saya untuk masuk di SMP Negeri. Padahal saya ingin mau masuk di SMP YPK. Dan sudah setelah itu saya melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Kamu di Dogiai. Kebetulan juga waktu itu rumah saya ada di bagian kampung, sedangkan sekolah SMP saya ada di bagian kota. Jadi setiap hari ke sekolah harus jalan kaki. Kebetulan juga waktu itu jalan juga
rusak-rusak, makanya harus jalan kaki. Selama saya sekolah di SMP negeri itu, saya belajar sambil latihan motor. Waktu itu kebetulan jarak dari rumah saya ke sekolah saya jauh, makanya saya harus latih motor yang sudah ada di rumah yang sudah tidak dipakai. Setelah saya sudah latih motor, saya setelah itu pergi ke sekolah menggunakan motor setiap hari hingga saya lulus SMP. Selama saya sekolah di SMP, saya punya ada beberapa teman pembonceng selama saya pulang dan selama saya pergi ke sekolah. Jadi mereka selalu datang ke saya untuk pergi ke sekolah bersama-sama, terus pulang juga sama-sama. Tapi mereka sering tidak biasa isi bensin. Sering juga saya marah sama mereka. Terus setelah itu sudah begini-begini terus dari kelas 10 sampai kelas 3 SMP. Saya hanya sabar saja menghadapi mereka semua. Jadi selama SMP saya tidak merasakan ujian di SMP karena kebetulan waktu itu ada insiden atau peristiwa COVID-19 yang bikin banyak orang meninggal tewas. Makanya karena situasi sekolah mentiadakan ujian sekolah sama ujian nasional dan kita dinyatakan lulus 100% satu angkatan kelas 3 SMP, dan saya berniat melanjutkan sekolah di SMA YPPK Adiluhur. Waktu itu saya sempat memilih SMA Tabernakal sama SMA YPPK Adiluhur. Saya juga pernah daftar di SMA Tabernakal, terus saya pernah juga daftar di SMA YPPK Adiluhur. Karena saya merasa kalau misalnya saya ditolak di SMA YPPK Adiluhur, saya bisa melanjutkan di Tabernakal, begitu juga dengan sebaliknya. Setelah itu saya dinyatakan lulus di Tabernakal juga dan juga di Adiluhur. Dan di situ juga saya sempat bingung mau milih sekolah yang mana. Tapi saya punya orang tua, saya bapak suruh saya masuk di SMA YPPK Adiluhur. Dan sudah saya masuk di SMA YPPK Adiluhur karena saya orang tua bilang di Adiluhur dia punya cara belajarnya disiplin. Itu alasan utama saya masuk di Adiluhur. Saya masuk di Adiluhur juga, saya belum paham dan belum menguasai bahasa Indonesia secara sempurna. Dan juga mendengar bahasa Indonesia saya tidak terlalu paham juga. Sudah setelah itu saya proses belajar di Adiluhur, sedikit demi sedikit saya bisa mahir dalam bahasa Indonesia hingga sampai saat ini. Walaupun masih bahasa Indonesianya masih kurang baku, tapi saya bersyukur karena bisa belajar banyak di SMA YPPK Adiluhur. Mulai dari disiplin, kesopanan, public speaking, dan menjadi
seorang pemimpin. Sekian sejarah hidup saya. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti atau salah-salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Salam AMDG.